merupakan bahan baku utama dalam produksi minyak goreng. Ketika harga CPO meningkat, biaya produksi minyak goreng juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi pasokan minyak goreng di pasar. Sementara itu, permintaan terhadap minyak goreng tetap tinggi, terutama selama periode perayaan atau musim tertentu, menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Yang kedua, kebijakan B30 yang mewajibkan pencampuran biodiesel dengan bahan bakar fosil. Nah, kebijakan ini meningkatkan permintaan akan CPO yang pada gilirannya mempengaruhi pasokan minyak goreng di pasar domestik. Yang ketiga, masalah logistik seperti gangguan distribusi akibat pandemi COVID-19 juga turut memperburuk kelangkaan minyak goreng. Nah, dalam hal ini, SPL atau sistem persamaan dunia dapat digunakan untuk memodalkan perubahan dalam harga CPO. Menganalisis bagaimana kebijakan B30 mempengaruhi keseimbangan antara permintaan dan pasokan minyak goreng, dan juga dapat membantu menganalisis dampak keterlambatan distribusi akibat pandemi COVID-19, sehingga ditemukannya titik keseimbangan dalam kasus kelangkaan ini. Nah, cara menentukan titik keseimbangan dalam kasus ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menentukan titik keseimbangan dalam kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022. Langkah yang pertama dalam menentukan titik keseimbangan adalah mencari fungsi permintaan. Nah, pada tahun 2023, tepatnya sesudah kelangkaan, harga minyak goreng itu mencapai harga 15.000 dan permintaannya itu 4 juta ton. Nah, pada tahun 2021, harga minyak goreng itu 13.000 dan permintaannya itu 5 juta ton. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Selanjutnya kita masukkan angka-angka di atas ini, yaitu Q min 4 per 5 min 4 sama dengan P min 15 per 13 min 15. Q min 4 karena 5 dikurang 4 itu 1, jadi tidak usah ditulis, sama dengan P min 15 per 2, kita langsung kali silang, min 2Q min 4 sama dengan P min 15, min 2Q plus 8 sama dengan P min 15, min 2Q plus 8 plus 15 sama dengan P. Kita keluarkan Q-nya. Q sama dengan P min 23 per 2, yaitu Q sama dengan 11,5 min 1 per 2P. Kita tambahkan di sini D-nya. Nah, jadi rumus permintaannya yaitu QD sama dengan 11,5 min 1 per 2P. Selanjutnya adalah fungsi penawaran, sama di mana pada tahun 2021 harga minyak goreng itu 16.000 dengan permintaan 2 juta ton, dan pada tahun 2023 harga minyak goreng itu mencapai harga 20.000 dengan permintaan 4 juta ton. Nah, langsung saja rumus untuk mencari fungsi penawaran sama dengan rumus untuk mencari fungsi permintaan, yaitu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Selanjutnya kita masukkan angka-angka di atas ini. Q min 2 per 4 min 2 sama dengan P min 16 per 20 min 16. Q min 2 karena 4 dikurang 2 itu 2, jadi kita tulis 2 sama dengan P min 16 per 4 karena 20 dikurang 16 itu 4, jadi kita tulis 4. Langsung saja kita kali silang. 4 dikali Q min 2 sama dengan 2 dikali P min 16. 4Q min 8
8 sama dengan 2P min 32. 4Q min 8 plus 32 min sama dengan P. 4Q plus 24 per 2 sama dengan P. Q plus 12 sama dengan P. Q sama dengan P min 12 per 2. Q sama dengan min 6 plus 1 per 2P. Jadi rumus fungsi penawaran yaitu kita tambahkan S di sini. Jadi rumus fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min 6 plus 1 per 2P. Langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan titik equilibriumnya, yaitu rumusnya adalah QD sama dengan QS. Tadi kan sudah ditemukan QD-nya yaitu P min 23 per min 2 dan QS-nya adalah P min 12 per 2. Ini bisa dicoret. Jadi min P plus 23 sama dengan P min 12. P-nya pindah ruas ke sini menjadi P plus P sama dengan 23, 12-nya pindah ruas menjadi plus 12. 23 ditambah 12 adalah 35 sama dengan 2P. P sama dengan 35 ditambah 2 dibagi 2. P-nya sama dengan 17,5. Selanjutnya dimasukkan ke rumus QS yaitu sama dengan P min 12 per 2. P-nya sudah ditemukan yaitu 17,5 min 12 per 2. 17,5 dikurangi 12 adalah 5,5 per 2, yaitu hasilnya 2,75. Jadi titik equilibriumnya adalah 17,5, 2,75. Baik. Selanjutnya di sini kita akan mencari A per B dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, kan tadi sudah ditemukan ya, A dari fungsi permintaan itu adalah 11,5 dan B-nya adalah 1/2. Nah, rumusnya adalah A dibagi B. Jadi 11,5 dibagi 1/2. Nah, untuk mencari hasilnya, pembagian kita ubah menjadi perkalian. Jadi 11,5 dikali 2 hasilnya 23. Nah, berarti titik dari fungsi permintaan adalah 11,5,23. Nah, selanjutnya untuk fungsi penawaran. A dari fungsi penawaran adalah 6 dan B-nya adalah 1/2. Rumusnya adalah A dibagi B. Jadi 6 dibagi 1/2. Untuk mencari hasilnya, pembagian diubah menjadi ke perkalian. Jadi 6 dikali 2 hasilnya 12. Jadi titik untuk fungsi penawaran adalah min 6,12. Nah, kan tadi sudah ditemukan semua data-datanya, jadi kita langsung masukkan ke kurva keseimbangan. Nah, tadi kan sudah ditemukan ya bahwa titik dari fungsi permintaan adalah 11,5,23. Jadi kita gambarkan di sini titik 23-nya, di sini titik 11,5-nya. Kita tarik garisnya menjadi garis fungsi permintaan yaitu